Film dimulai dengan memperlihatkan hutan yang sangat lebat dan indah. Kemudian, ada seorang peneliti datang ke hutan itu. Ia ingin mengungkapkan rahasia hutan itu. Lalu, ia memperhatikan burung-burung di sana yang terlihat sedang bertarung. Namun, tiba-tiba burung itu terjatuh, dan setelah ia lihat, ternyata burung itu memiliki bangku di atas badannya. Ternyata ada prajurit daun yang bernama Nat. Ia sedang diserang oleh monster kegelapan. Nat berusaha untuk kabur dari monster itu. Lalu datanglah teman-temannya serta pemimpin prajurit daun. Ia bernama Ronin. Mereka dengan kompak langsung menyerang dan mengalahkan monster itu. Namun salah satu dari prajurit daun terjatuh mengenai kaca taksi yang ditumpangi oleh Mary. Ia merupakan anak dari seorang profesor. Mary sedang di perjalanan untuk kembali ke rumah ayahnya lagi, karena dahulu orang tua Mary berpisah sejak ia masih kecil. Tak berapa lama kemudian, Mary tiba di rumah ayahnya. Rumah itu kini tampak sudah tua dan tak terurus. Ayah Mary tak menyadari kedatangan Mary pada awalnya, karena ayahnya sibuk dengan penelitiannya. Namun tak lama kemudian ayahnya menyadari kedatangan Mary. Mereka pun berbincang-bincang. Mary juga bertemu kembali dengan Oji, anjing peliharaannya semasa ia masih kecil. Ayahnya pun langsung mengantar Mary ke kamarnya untuk beristirahat. Scene berpindah ke Ronin dan para prajurit daun lainnya tiba di kerajaan mereka. Ronin yang menjabat sebagai pemimpin langsung menghadap ke Ratu Tara. Ia merupakan nyawa hutan. Ronin mengatakan kalau monster kegelapan akan membunuhnya dan pemilihan ratu sudah sangat dekat. Jadi, sang ratu harus mencari kuncup bunga untuk menjadikannya ratu yang baru. Namun, Tara malah menolaknya. Di sisi lain, terlihat tempat yang sudah sangat kuno, yaitu istana Raja Kegelapan yang bernama Bogan. Ia mempunyai anak bernama Dagda. Dagda baru saja mengejar Nat untuk mengetahui upacara pemilihan ratu hutan yang baru. Bogan menyuruh anaknya agar terus memperluas kekuasaannya. Hari upacara ratu yang baru akan dimulai. Terlihat Nat kembali ke istana dengan burung barunya. Ia meminta keluar dari pekerjaannya sebagai prajurit daun. Ronin mencoba menahannya, namun Nat tetap ingin keluar agar ia bebas dari tekanan. Tak lama kemudian upacara pun dimulai. Sang ratu dengan kapalnya mengelilingi hutan dan semua tanaman menyambutnya dengan sangat hangat. Ratu dikawal oleh pemimpin prajurit di sana. Scene berpindah ke Mary yang terlihat mencari ayahnya. Saat itu ayahnya sedang mencoba memperbaiki kamera untuk penelitiannya. Ayahnya mengatakan kalau ia sedang berusaha mencari keberadaan prajurit daun. Namun Mary tak mempercayainya. Bahkan Mary menyuruh ayahnya untuk tak melakukan hal itu lagi. Namun tiba-tiba radar ayahnya mendeteksi sesuatu. Kemudian sang ayah pergi menuju ke lokasi tersebut. Mary pun memutuskan untuk pergi dari rumah ayahnya. Namun anjingnya tiba-tiba lari ke dalam hutan dan Mary berusaha mengejarnya. Lanjut ke upacara ratu. Mereka sedang pergi mendatangi kuncup bunga. Sang ratu menghampiri siput yang bernama Mop dan Grop untuk menanyakan kuncup bunga yang sehat dan kuat. Namun ratu malah memilih kuncup bunga yang kecil. Beberapa saat kemudian, Ronin menyadari adanya monster kegelapan yang sedang bersembunyi. Ternyata tempat itu telah diketahui oleh Bogan. Seluruh monster itu langsung menyerang mereka. Ratu pun dikawal oleh beberapa prajurit dan pergi. Ratu berlari menuju ke kapalnya. Namun kapalnya juga diserang oleh monster-monster itu dan terjadilah pertempuran hebat di sana. Karena monster-monster itu sangat banyak, Ratu pun kabur dari sana sendirian. Di perjalanan, anak bunga membantunya untuk mengalahkan monster hingga mereka berhasil kabur. Kini, Ratu telah bersama dengan Ronin, namun tiba-tiba Bagan dan anaknya menyerang mereka.
Ronin pun membalas serangan mereka dan mengakibatkan anaknya Bagan terkena serangan darinya. Ternyata Ratu juga terkena panah dan terjatuh tepat ke arah Mary yang sedang mencari anjingnya. Seketika hutan menjadi sangat gelap karena Ratu Hutan sedang sekarat. Ratu itu memberi kuncup bunga ke Mary dan Mary berubah menjadi kecil seperti prajurit daun lainnya. Ratu itu mengatakan pada Mary agar ia mengantarkan kuncup bunga itu ke Nimgalu sebelum para monster merebutnya. Tak berapa lama kemudian, Ronin dan para prajurit daun yang lain datang dan memberi penghormatan terakhir pada Ratu. Kini Ronin harus menyelesaikan perintah terakhir dari Ratu agar membawa kuncup bunga itu ke Nimgalu. Mob dan Grob juga akan membantu menjaga kelembapan kuncup bunga itu. Hingga akhirnya mereka pun pergi bersama. Ronin mengajak Nat untuk menyelesaikan misi Ratu bersama dengannya. Namun pembicaraan mereka didengar oleh sang kata. Di sisi lain, saat ayah Mary kembali ke rumah, ia tak melihat adanya Mary dan ayahnya membaca surat darinya. Lanjut ke Mary yang harus buru-buru ke Nimgalu. Namun sepertinya monster-monster itu telah menyebar ke hutan. Mereka membunuh tanaman-tanaman yang saat itu masih sangat banyak. Ternyata para monster itu tak tahu kalau prajurit daun masih memiliki satu kuncup bunga terakhir dan membuat mereka menjadi sangat was-was. Mereka pun bertanya pada si katak pengkhianat kemana mereka membawa kuncup bunga itu. Para monster berusaha akan merebut dan membunuh mereka semua. Di sisi lain, Ronin dan yang lainnya telah sampai ke Nimgalu. Mary mengatakan ke Nimgalu kalau ia disuruh ke sini untuk memberikan kuncup bunga terakhir pada hutan ini. Nimgalu mengatakan kalau mereka harus membuat ritual untuk kuncup bunga ini agar ia terkena cahaya bulan nanti malam. Karena lewat cahaya bulan ini kekuatan Ratu Tara akan berpindah ke penerus yang sudah dia pilih olehnya. Mary pun bertanya tentang gulungan takdir yang ada di sana. Ia pun meminta tolong untuk mencari gulungan takdir miliknya. Dan saat ia baca, ternyata Ratu Tara menitip pesan pada Mary agar menjaga kuncup bunga ini. Dan kalau Mary berhasil membuat bunga ini mekar dengan cahaya bulan, Mary bakal bisa balik lagi ke manusia normal. Tak lama kemudian, para monster berhasil masuk ke markasnya Nimgalu dan mencuri kuncup bunga terakhir itu. Mereka juga bahkan membawa Mob dan Grob karena mereka berdua yang paham tentang kuncup bunga itu. Ronin berusaha mengejar mereka dengan kewalahan karena para monster itu sangat pintar. Mary yang telah sadar kalau kuncup bunganya telah dicuri, ia pun merasa sangat bersalah. Padahal Ronin telah mempercayai Not dan Mary untuk menjaga bunga itu, namun mereka malah kecolongan. Mary pun mempunyai beberapa ide. Karena sudah tak punya banyak waktu, Mary menyarankan agar mereka mendatangi markas monster itu dan menyamar tentunya agar mereka tak ketahuan. Namun sebelum itu, Mary mengajak Ronin dan Not pergi ke rumahnya karena ia ingat kalau ayahnya menyimpan beberapa benda yang ada di Bugan untuk bahan penelitiannya. Namun tragisnya saat Mary mau mencoba mengambil benda itu, ia malah ditangkap oleh ayahnya sendiri. Namun ayahnya sadar kalau makhluk yang ia tangkap itu mirip dengan anaknya dan membuat ia pingsan. Mary pun langsung kabur sebelum ayahnya tersadar. Setelah berusaha, akhirnya Mary dan yang lainnya berhasil masuk ke markas monster itu dengan menyamar. Namun tak lama kemudian ketahuan dan mereka diperintahkan merebut kembali kuncup bunga itu dan membawa mereka kembali ke markas monster itu. Setelah mereka dengan susah payah kabur, dengan cepat mereka langsung pergi untuk membuat ritual agar kuncup bunga itu mekar karena cahaya bulan malam ini. Mereka pergi ke tempat rahasia agar tak ketahuan oleh Bogan. Namun saat ritual berlangsung, mereka ketahuan lagi oleh Bogan dan langsung menyerbu kuncup bunga itu.
Terjadilah pertempuran yang sangat besar dan mengerikan hingga para prajurit udah hampir kehilangan kekuatan mereka. Namun tiba-tiba Mary memiliki ide untuk meminta tolong pada ayahnya agar mengusir para monster itu. Dan ayahnya datang ke lokasi itu. Akhirnya ide Mary pun berhasil. Saat para monster telah pergi, beberapa saat kemudian kuncup bunga itu mekar. Lalu terpilihlah satu orang anak untuk menjadi ratu selanjutnya di hutan itu. Dan film pun selesai. Bye-bye.